Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana abwaab hikmatik wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala أعوذ بالله الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Surah Al-Hadid ayat 16. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Betapa besar puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang tak terhitung, yang telah mengantarkan kita ke dalam bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan penuh barakah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu khutbah beliau di penghujung bulan Sya'ban. Beliau menyebutkan Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak, bulan agung, bulan penuh barakah. Tahun ini kita menghadapi Ramadan dalam suasana yang sama sekali berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Umat manusia sedang dalam keadaan panik menghadapi suatu cobaan besar dari Allah. Kecil tapi besar, tidak terlihat oleh mata kepala, tapi menghasilkan korban ribuan, puluhan ribu orang. Teknologi secanggih apapun tidak mampu menghadapi. Yang disebut dengan virus corona, disingkat dengan COVID-19. Pada garis besarnya reaksi manusia, termasuk kita umat Islam, terhadap cobaan besar ini, pada dasarnya ada dua. Yang pertama, melihatnya dari sisi dunia. Lupa menghubungkannya dengan Allah. Padahal apapun yang terjadi karena kehendak Allah. Ma asabe min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang menimpa sesuatu di bumi
maupun mendidik kamu, yakni hai manusia. Melainkan semuanya itu telah tercantum dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah nyatakan dalam wujud zahir. Untuk apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak putus asa dari apa yang lepas dari kamu dan tidak kehimungan terhadap apa yang Allah berikan padamu. Sebagai orang beriman, seharusnya kita menyikapinya dengan yang kedua, yaitu bahwa musibah ini tidak kita lihat dari sisi dunia melulu, tapi semuanya ada hikmah, menandakan betapa besar kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Inilah yang disebut dengan berpikir positif. Ada contoh kecil di dalam Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allah berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat contoh seperti nyamuk dan yang lebih kecil, lebih sederhana dari nyamuk. Untuk apa Allah dan فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sadar dan tahu, yakin benar, itu adalah benar dari Tuhan. Pasti ada tujuan-tujuan yang benar. Sebaliknya orang yang melihatnya hanya dari sisi dunia, wa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang melihat segala sesuatunya dari segi dunia, maka mereka berkata, untuk apa Allah membuat contoh ini? Sederhana sekali, nyamuk. Orang yang tidak beriman, dia menyatakan perang dan musuh terhadap nyamuk. Sebaliknya orang beriman, nyamuk adalah rahmat Allah, pernyataan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang menimpa orang beriman, maka itu adalah pernyataan kasih sayang Allah terhadapnya. Kita ambil secuil nyamuk ini. Nyamuk makhluk kecil. Kecil. Moncongnya lemah. Tapi mampu menembus kulit manusia, kulit binatang yang tebal sekalipun. Kita merasakan sakit digigitnya. Dia tidak menggigit, cuma luncurnya. Dia hisap setetes darah cukup untuk sehari. Allahu Akbar. Tidakkah kita berpikir positif? Untuk apa Allah ciptakan ini? Allah ingin menguji kita dan ingin membuat kita cerdas. Pertama, nyamuk dengan moncongnya yang begitu mampu menembus kulit yang tebal sekali.
pasti ada sesuatu di balik itu. Tidakkah ini merupakan peringatan Allah? Kalau ingin tahu, selidiki. Allah sediakan dasar ilmu pengetahuan untuk itu. Tanpa kita sadari, nyamuk sebagai pendorong ilmu pengetahuan. Dengan nyamuk sepertinya mengingatkan, kalau tidak ingin kamu disengat, jaga dirimu, pelihara dirimu agar aku tidak mencengkeram. Apa? Antara lain, silakan lakukan kebersihan lingkungan, sanitasi lingkungan. Bahwa nyamuk suka hidup dan berkembang biak itu di genangan air yang kotor. Kalau bersih dia yang. Yang kedua, nyamuk sebagai pembawa bakteri menyebabkan demam berdarah, menyebabkan malaria dan sebagainya. Kalau tidak ingin sakit, jaga supaya jangan sakit. Artinya apa? Pelihara diri dari gigitan nyamuk. Dari situ timbullah inisiatif obat anti nyamuk, baik yang dibakar, yang diseduh, yang disapu, yang diisap, dan sebagainya. Tidakkah kita bisa melihatnya? Karena adanya nyamuk, berbagai produk obat anti nyamuk dihasilkan oleh tangan manusia. Berapa ribu umat manusia mendapatkan sumber pendapatan, penghasilan, terjamin hidupnya gara-gara nyamuk. Tidakkah itu sebenarnya nikmat bagi kita? Belum lagi timbul inisiatif untuk membuat pakaian anti nyamuk. Kemudian tempat tidur yang tidak. Masya Allah, berbagai kehidupan manusia tertolong karena ada nyamuk. Tidakkah itu yang dikatakan oleh Allah tadi? Adapun orang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Tapi sebaliknya orang yang tidak menghubungkannya dengan Allah, mereka berkata, untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Kita lakukan perang total terhadap nyamuk. Seperti sekarang, perang terhadap corona. Imam Ghazali rahimahullah memberikan gambaran bahwa musibah seperti sekarang corona itu pertama Allah ingin menunjukkan dan memperingatkan kepada umat manusia akan kekuasaannya yang tak berbatas. Sehingga manusia makin menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang kedua, Allah ingin menguji keimanan hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Allah ingin menghukum orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Serta yang keempat, Allah ingin menyelamatkan hamba-hambanya dari bencana yang lebih besar. Muslimin
jamaah stamien yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Karena itu hendaknya kita menyikapi termasuk corona, sikapilah dengan wajar. Tidak ada yang lepas dari kudrat dan iradat Allah. Kepada Allah kita menggantungkan harapan. Karena itu betapa besar para sahabat ketika ada musibah, mereka justru kembali kepada Allah. Kepada Allah. Allah lah yang menciptakan. Allah pula yang menciptakan kelepasan. Allah yang mendatangkan musibah. Allah pula yang menghilangkan. Kepada Allah kita menggantungkan harapan. Akan tetapi tidak cukup itu, kita disuruh untuk berusaha. Kewajiban kita berusaha, namun segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa para sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu, setiap ada masalah besar, mereka kembali kepada Allah. Mereka datang ke masjid, sujud kehadirat Allah, mohon kepada Allah petunjuknya. Bukan menjauhi masjid, minta maaf, minta rela, minta ampun. Allah yang menciptakan segala-galanya, termasuk virus corona. Maka Allah lah yang menjadi sumber kesembuhannya. Allah yang menciptakan kesembuhan. Allah yang menciptakan. Karena itu kepada Allah yang kedua. Bukan sekadar usaha duniai melulu. Meninggalkan ke Allah. Meninggalkan Allah. Masya Allah. Saya lebih condong, hendaknya dalam kondisi seperti ini, takarrub kita kepada Allah jauh lebih ditingkatkan dari biasa. Rumah-rumah Allah, nama saja masjid itu rumah Allah. Tempat yang paling baik di muka bumi, kata Rasulullah, adalah masjid. Gunakan rumah Allah ini melakukan komunikasi khusus kepada Allah. Bukan ditinggalkan. Saya tadi melihat sempat video salat Jumat di Masjid Nabawi. Imamnya menangis, jamaahnya dikit sekali. Rumah Allah tidak dikunjungi, apalagi Baitullah, Masjidil Haram. Mari kita renungi. Jangan lupakan. Jangan dengan sebab ini kita makin menjauh dari Allah. Makin dekat. Bahwa kalau perlu kita mereka. Saya agak gembira. Ada seorang gubernur mengingatkan semua masjid di wilayah beliau untuk membuka pintu. Maksudnya selama 24 jam bagi orang yang ingin beribadat di dalamnya. Bukan kita tutup dan dijaga orang tua. Maka hanya baru ini sampai kasihan manusia. Beberapa puluh orang ingin sembahyang. Ternyata dicegah, terpaksa sembahyang di halaman masjid. Masya Allah. Ingin masuk rumah Allah, dilarang. Kapan kita bisa didekat dengan Allah? Wa anibu ilaihi. Kembalilah kita kepada Allah. Kembali kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan yang seharusnya kita selalu dekat dengan Allah. Ramadan adalah bulan Allah, bulan umat.
di bulan Ramadan inilah hendaknya kita lebih memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua bencana termasuk COVID-19 itu Allah angkat dari kita. Dan Allah selamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata hati kita dengan saudaranya untuk makin dekat dan makin dekat, dan akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asrif anna su'a imma syi'ta wa kaifa syi'ta wa haythu syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghawama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Mohon maaf akan kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.